Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi, salah satu pengajar manajemen operasional. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai perencanaan dan analisis proses. Adik-adik sekalian, perencanaan dalam perusahaan itu ada beberapa tipe atau jenis ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perencanaan proses. Kalau kemarin kita membahas tentang perencanaan produk. Nah, kali ini kita akan membahas perencanaan proses. Jadi kita akan nantinya melihat atau membahas beberapa metode atau tools kepada manajer untuk merencanakan merencanakan proses di perusahaan yang dipimpinnya. Nah, proses juga merupakan salah satu strategi ya. Jadi proses, saya ulang, maksud saya perencanaan proses ini merupakan salah satu strategi. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa proses merupakan juga sebuah strategi. Karena ketika perusahaan dapat menyusun perencanaan proses dengan baik dan nantinya mengaplikasikannya, maka hal yang atau benefit yang diperoleh oleh perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitas yang nantinya akan berdampak besar kepada atau terakumulasi di kinerja perusahaan. Nah, di dalam konteks proses sebagai sebuah strategi, maka perlu menentukan bagaimana proses pembuatan suatu barang atau proses penyediaan jasa atau layanan kepada konsumen. Ya. Kemudian yang kedua, perlu merumuskan tujuannya. Kenapa proses dijadikan sebagai strategi dan penting untuk direncanakan. Ada beberapa tujuan yang diinginkan dari perencanaan proses ini yang merupakan juga suatu strategi untuk suatu perusahaan. Yang pertama adalah untuk memenuhi keinginan konsumennya. Jadi ketika konsumen itu menginginkan produk yang lebih banyak dari suatu perusahaan, maka perusahaan dapat mengevaluasi proses dan merencanakan beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memenuhi keinginan konsumen yang begitu cepat ya dan masif atau banyak. Kemudian tujuan lainnya adalah dalam konteks biaya. Jadi ketika merencanakan suatu strategi proses ini, biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan itu harus juga menjadi pertimbangan
apakah bisa dipenuhi atau tidak. Kemudian hal penting lainnya adalah pertimbangan jangka panjang. Ya. Apakah strategi proses ini dalam jangka panjang itu dapat membantu perusahaan untuk dapat beroperasi secara terus-menerus, ya. Atau mungkin di 10 tahun atau satu dasawarsa dievaluasi kembali, atau mungkin satu periode misalnya 5 tahunan dievaluasi kembali, atau mungkin lebih cepat periode waktunya untuk dilakukan evaluasi terhadap strategi proses. Nah, pertimbangan lainnya dalam jangka panjang mengenai konteks strategi proses ini adalah produk dan jumlah produk yang diproduksi itu dapat dilakukan oleh perusahaan secara fleksibel, ya, agar tidak terjadi pemborosan atau mungkin terjadi penumpukan produk jadi di gudang karena tidak laku, ya, karena disebabkan oleh volume dan ketidakmampuan perusahaan untuk lebih fleksibel terhadap keinginan konsumen. Kemudian pertimbangan lainnya dalam jangka panjang juga masih dalam konteks biaya, ya. Jadi perusahaan dalam jangka panjang tentunya juga harus berupaya agar biaya yang dikeluarkan itu bisa ditekan serendah-rendahnya tanpa mengesampingkan aspek kualitas, ya. Jadi biaya dan kualitas masih termasuk pertimbangan seorang manajer di dalam menyusun perencanaan proses dalam konteks manajemen operasional suatu perusahaan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana tipe proses ini dilihat dari nilai tambahnya, ya. Nah, di sini kita lihat pada layar video ini ada 4 jenis manfaat atau nilai tambah dari suatu proses. Maksudnya suatu barang ketika ingin diproduksi tentunya melalui beberapa urutan-urutan pekerjaan, ya. Urutan-urutan pekerjaan yang menyusun sedemikian rupa bahan baku, ya, yang mungkin terdiri dari bahan bakunya beberapa item, kemudian dibentuk, kemudian menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah. Nah, dari proses ini nilai tambah itu sebenarnya nilai tambah suatu produk itu dibentuk, ya. Misalnya dari yang pertama, manfaat bentuknya. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan yang merubah suatu barang sehingga barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Jadi proses produksi ini bisa memberikan nilai tambah dari sisi bentuk suatu produk. Misalnya tadi saya sampaikan ada bahan bakunya 4 atau 5 seperti misalnya produk kursi, ya, atau mebel. Itu dibutuhkan kayu, dibutuhkan paku, dibutuhkan lem kayu, dibutuhkan amplas dan seterusnya. Nah, bahan-bahan baku dan pendukung itu kemudian nanti akan dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses memotong, menghaluskan kayu, kemudian dibentuk sesuai dengan ukuran-ukuran yang diinginkan,
dipotong, maksudnya saya bukan dibentuk, dipotong kayu yang jadi bahan baku tadi untuk dibuat sesuai dengan desain kursi yang ada. Nah, singkatnya, setelah produk selesai maka akan memberikan nilai tambah, ya, yaitu berupa nilai yang nilai bentuk, ya, atau guna bentuk. Kemudian berikutnya adalah guna waktu atau manfaat waktu. Nah, yaitu apa? Yaitu kegiatan produksi yang memanfaatkan waktu-waktu tertentu. Misalnya, ya, suatu proses didesain karena misalnya menghadapi lebaran. Jadi prosesnya harus memproduksi secara massal karena suatu produk tertentu untuk momen atau event besar tertentu tentu akan diminati oleh konsumen. Nah, umumnya yang dilakukan pada waktu tersebut yaitu produk misalnya minuman, ya, seperti Coca-Cola atau yang sejenisnya. Jadi itu manfaat waktu. Kemudian manfaat tempat, ya, manfaat tempat ini yaitu kegiatan produksi yang memanfaatkan tempat-tempat di mana suatu barang itu memiliki nilai ekonomis tertentu. Misalnya Misalnya suatu produk pengangkutan pasir dari tempat yang pasirnya melimpah ke tempat di mana orang membutuhkan pasir tersebut. Jadi ada satu proses pemindahan bahan baku melalui pengangkutan dari tempat pasir yang melimpah ke tempat yang membutuhkan pasir tersebut. Jadi itu dari sisi manfaat tempatnya. Kemudian manfaat terakhir yaitu manfaat kepemilikan. Nah, tipe proses harus memperhatikan manfaat kepemilikan ini, yaitu kegiatan produksi yang memanfaatkan modal yang dimiliki untuk dikelola orang lain, dan dari hasil tersebut maka pemilik modal tadi mendapatkan keuntungan. Jadi sekali lagi dalam hal ini adalah ketika mendesain strategi proses harus diperhatikan bahwa di dalam proses produksi itu ada modal di situ masuk untuk mendukung kegiatan proses produksi, modal dari eksternal, ya. Jadi suatu manajer memimpin perusahaan yang memanfaatkan modal dari luar harus memperhatikan aspek ini sehingga proses atau tipe proses yang ditentukan itu bisa memberikan nilai tambah, ya, kepada produk, ya, dan stakeholder lainnya. Kemudian tipe proses berikutnya adalah tipe proses yang dikaitkan untuk menyusun jalur atau menyusun denah suatu pabrik. Maksudnya adalah kalau dalam konteks ini proses produksi itu dapat didesain, ya, misalnya suatu perusahaan ingin mendesain
proses produksinya secara terus-menerus. Nah, berarti layoutnya itu akan membutuhkan misalnya space yang lebih besar. Ya. Ambil contoh misalnya produk kertas misalnya, atau gula, ya, gula pasir misalnya. Itu membutuhkan space atau ruang yang besar untuk mesin-mesin ditempatkan, kemudian diurut satu persatu urutan sesuai dengan urutannya agar proses produksi berjalan efektif dan efisien. Kemudian tipe proses kedua dari sisi layout pabrik ini yaitu proses produksi yang terputus-putus. Maksudnya adalah bagaimana merancang proses produksi yang demand-nya itu biasanya fluktuatif atau permintaannya fluktuatif. Jadi dia tidak akan memproses secara massal atau terus-menerus, tetapi model kedua ini adalah proses produksi yang terputus-putus, atau bahasa Inggrisnya itu pull system. Nah, kalau pull system nanti ada demand baru akan diproduksi. Nah, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari kedua proses ini, ya. Tipe proses berikutnya yaitu kemampuan untuk mengendalikan kualitas proses. Jadi di sini ada beberapa tipe yang ada di layar. Yang pertama adalah tipe A, ya. Tipe A ini dikategorikan apabila setiap tahap proses produksi itu dapat diperiksa dengan mudah. Itu masuk kategori tipe A, ya. Sedangkan tipe B atau kategori B dalam hal pengendalian kualitas, di mana pemeriksaan hanya dapat dilakukan pada proses atau unit kerja tertentu atau tahap tertentu, baru bisa dilakukan pengendalian kualitas. Itu masuk dalam kategori tipe B. Tipe selanjutnya yaitu tipe C, yaitu sistem pengendalian di mana proses produksinya dilakukan dengan perakitan, ya. Nah, jadi pengendalian kualitasnya akan disesuaikan dengan beberapa kategori ini. Jadi kalau perakitan masuk kategori tipe C, ya. Kemudian tipe D yaitu kategori tipe proses di mana perusahaan melakukan pengendalian kualitas dengan memfokuskan pada peralatan yang dilakukan secara otomatis, ya, atau bisa dikatakan dikendalikan oleh artificial intelligence seperti software atau komputer, ya, seperti itu. Jadi ini masuk tipe proses tipe D. Kemudian tipe E adalah kategori perusahaan yang melakukan pengendalian kualitas pada perusahaan dagang atau maksud saya perusahaan dagang dan perusahaan jasa atau service. Nah, ini adalah beberapa kategori-kategori yang didasarkan pada aspek pengendalian kualitasnya. Nah, perlu saya sampaikan tadi pada tipe E, perusahaan dagang dan jasa, ini bisa dikendalikan kualitasnya dengan cara dengan beberapa cara, yang mana nanti metode atau pendekatan-pendekatan digunakan akan saya jelaskan pada materi selanjutnya nanti.
Tetapi hal yang umum biasa dilakukan dalam perusahaan jasa untuk mengendalikan kualitasnya, salah satunya adalah melakukan proses training atau peningkatan skill daripada front officer atau staff-staff di bagian depan agar bisa merespon konsumen dengan cepat. Kemudian hospitality atau keramahan itu bagian dari pengendalian kualitas semuanya. Kemudian feedback melalui mungkin kotak saran, ataukah saat ini sudah menggunakan digital dengan memberikan link khusus kepada konsumen untuk mengekspresikan hasil layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan jasa, sehingga dari hasil feedback tersebut dapat dijadikan rujukan bagi perusahaan untuk memperbaiki pelayanan selanjutnya dengan lebih baik atau lebih optimal, ya. Jadi keempat tipe yang di atas, yaitu tipe D, tipe C, tipe B, tipe A, ini identik dengan perusahaan manufaktur, ya. Jadi setiap perusahaan manufaktur juga akan memiliki tipe proses untuk mengendalikan kualitasnya itu berbeda-beda, ya. Tadi saya sudah sampaikan satu persatu, mulai dari tipe A sampai dengan tipe D. Kemudian tipe proses yang didasarkan pada jadwal dan jadwal proses atau penjadwalan proses dan jalurnya, ya. Kalau kita perhatikan di layar ini, ya, ada tipe proses yang memfokuskan pada produksi per unitnya. Misalnya suatu proyek pembuatan rumah misalnya, ya, atau mungkin ada pesanan khusus dari konsumen dalam jumlah tertentu, ya. Jadi ada perlakuan khusus atau penjadwalan khusus pada proses produksi per unit barangnya dalam konteks proyek, ya, dalam konteks proyek atau pesanan khusus pada suatu pada suatu produk, ya. Saya ambil contoh misalnya proyek perumahan, ya. Tentunya satu unit perumahan, proyek perumahan itu harus dilakukan penjadwalan yang baik agar bisa mengendalikan proyek tersebut. Nah, kalau konteks pesanan, saya ambil contoh misalnya seorang konsumen akan membeli motor dengan kualitas atau performa tertentu, ya. Nah, tentunya perusahaan yang memproduksi permintaan atau pesanan konsumen tersebut akan menyusun penjadwalan produknya, ya, atau penjadwalan prosesnya, kapan harus dilakukan, hal-hal apa yang harus dipersiapkan, dan seterusnya. Jadi itu untuk produksi per unitnya. Sedangkan berikutnya yaitu produksi kelompok, ya. Suatu perusahaan yang menjalankan produksi kelompok ini bisa menjadwalkan jalur dan
proses penjadwalannya dengan mungkin melakukan produksi yang waktunya hanya dilakukan misalnya 1 minggu, ya, seperti itu. Kemudian ada produksi produk secara berkelompok, itu dilakukan berulang-ulang dengan pola yang teratur sesuai dengan estimasi atau peramalan permintaan. Kemudian ada produksi berulang tanpa pola yang teratur. Jadi misalnya satu produk diproduksi secara berkelompok, ini didasarkan pada orderan saja, ya, atau ya masuk tadi kategori yang sebelumnya saya sampaikan, pull system, ya. Jadi akan identik ini, produksi berulang tanpa pola teratur. Bisa jadi mungkin polanya rendah, ya, atau tingkat produksinya rendah, kemudian minggu atau bulan berikutnya naik misalnya, kemudian bulan berikutnya juga naik sedikit, bulan berikutnya kemudian stagnan pada jumlah tertentu, ya. Kemudian yang terakhir, tipe produksi massal, ya. Jadi ini karakteristik tipe proses yang mana perusahaan itu memproduksi produknya secara massal, ya. Produksinya secara besar-besaran. Nah, ini dilakukan biasanya mengikuti musim, ya. Mengikuti musim tertentu, di mana berdasarkan peramalan atau data-data yang sudah dilakukan analisis, diperoleh kesimpulan pada waktu-waktu tersebut tingkat demand dari konsumen itu meningkat, sehingga pada waktu tersebut atau sebelum waktu tersebut terjadi, perusahaan dapat men-setting tipe prosesnya dengan melakukan produksi secara massal. Jadi itu tipe proses untuk rute dan penjadwalan proses yang bisa saya jelaskan. Nah, tipe proses untuk manajemen proses ini ada 3, ya, yang bisa difokuskan oleh seorang manajer, ya. Jadi bisa dilakukan dengan memfokuskan pada proses di sisi kiri ini, bisa dengan memilih fokus repetitif, ataukah memutuskan untuk fokus terhadap produk, ya. Jadi dengan kata lain, seorang manajer yang berkecimpung dalam operasional perusahaan perlu mempertimbangkan ketiga fokus atau ketiga tipe proses ini, yang memfokuskan pada hal yang atau sistem yang berbeda, ya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kecakapan seorang manajer untuk memutuskan arah tipe proses yang tepat untuk produk yang diproduksi atau layanan jasa yang diberikan kepada konsumennya. Bisa memfokuskan pada prosesnya, bisa memfokuskan pengulangan
produk yang diproduksi atau bisa fokus kepada produk, ya. Nah, berbicara tentang proses, maksud saya fokus proses, urutan suatu proses dalam perusahaan baik manufaktur atau jasa itu, ya, biasanya berbeda-beda, ya. Misalnya dalam suatu usaha jasa, pelayanan jasa seperti rumah sakit, ya. Terkadang sebelum dilakukan operasi, ya, biasanya pasien terlebih dahulu dirawat, kemudian ada lagi perlakuan atau didiagnosa oleh beberapa dokter ahli sebelum dilakukan proses operasi. Jadi ada urutan-urutan proses yang harus dilalui ketika orang melakukan operasi di rumah sakit. Tetapi umumnya berbeda setiap pasien, tergantung dari jenis penyakitnya, ya. Jadi tergantung dari jenis penyakitnya. Kemudian juga kalau kita lihat pada gambar kanan bawah, ya, pada gambar kanan bawah ini memperlihatkan proses layanan bank, ya. Nah, di layanan bank pun urutan prosesnya tidak selalu sama, ya. Maksudnya seorang konsumen yang masuk, ya, terkadang kalau ingin menarik uang bisa ke ATM atau bisa masuk ke jalur teller, ya, atau mungkin ingin membutuhkan pelayanan tambahan seperti percetakan kartu misalnya, atau kehilangan kartu, mau mendapatkan kartu baru dan seterusnya, tentu masuk ke antrian atau jalur customer service. Begitu pula halnya di gambar di sebelah kiri, ya, paling kiri. Ini menggambarkan bagaimana urutan proses di layanan mesin misalnya, ya. Terkadang misalnya suatu usaha las, ya, untuk pagar misalnya. Nah, kadang dilakukan proses pemotongan terlebih dahulu, tetapi kadang urutan prosesnya mungkin disiapkan terlebih dahulu spare part yang lain, ya, atau bagian-bagian lain yang bisa membantu nanti dalam menyelesaikan pagar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan order yang dilakukan oleh konsumen, ya. Jadi itu gambaran sekilas mengenai urutan proses yang tidak selalu sama, ya, dalam beberapa contoh usaha jasa maupun usaha manufaktur. Jika perusahaan memfokuskan pada produk, maka urutan prosesnya itu harus selalu sama, ya. Kalau di sini ambil contoh misalnya pabrik kertas, ya. Nah, kalau pabrik kertas harus mengikuti sekuensi atau urutan prosesnya. Karena kalau misalnya urutan proses pabrik kertas ini ada 5,
kemudian yang 5 dikerjakan dulu, tentunya tidak bisa. Jadi dia harus mengikuti urutan yang telah ditetapkan agar bahan mentah bisa ditransformasi menjadi gulungan kertas ya, yang siap nanti digunakan oleh konsumen. Kemudian begitu juga di pembuatan produk lampu ya, atau bohlam lampu ya. Prosesnya harus berurutan. Jika tidak berurutan, maka umumnya proses pembuatan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, maksudnya kemungkinan besar produk ini tidak bisa diproduksi jika, dengan catatan jika, tidak mengikuti urutan proses yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan minuman ringan ya, misalnya Coca-Cola atau minuman bersoda seperti Coca-Cola ya. Jadi urutan-urutannya itu ada, tidak boleh jumping ke dari proses yang harusnya dilakukan di proses satu, tetapi langkah awalnya harus dilakukan di proses ketiga, itu tidak bisa seperti itu. Jadi urutan prosesnya harus selalu sama sehingga produk-produk ini bisa diproduksi ya. Nah, jika perusahaan memfokuskan pada proses, maka keunggulannya adalah fleksibilitas produk itu jadi lebih tinggi. Kemudian peralatan yang digunakan sifatnya umum ya. Kemudian investasi awalnya umumnya rendah ya. Kemudian kelemahannya pada fokus proses ini yaitu kita atau perusahaan harus melatih karyawan yang memiliki keahlian yang tinggi ya. Seperti yang saya contohkan tadi ya, pada kasus pelayanan operasi di rumah sakit. Nah, pada pelayanan itu untuk mengoperasi pasien dengan penyakit tertentu, maka dibutuhkan keahlian seorang dokter tentunya ya. Jadi kalau tidak ada perusahaan maksud saya tidak memiliki karyawan terlatih, maka dapat mempengaruhi strategi yang memfokuskan proses ini ya. Jadi sekali lagi perlu karyawan yang terlatih. Kemudian terkadang perencanaan dan pengendalian produksi itu sulit. Karena kenapa? Tadi urutan prosesnya itu bisa tidak sama ya. Sehingga terkadang menyimpang dari perencanaan dan akibatnya sulit untuk dikendalikan. Tetapi yang tadi saya sampaikan dalam hal operasi ya, pengendalian, saya rasa kalau konteks rumah sakit pengendaliannya masih bisa dikendalikan dengan baik ya. Walaupun misalnya seorang pasien itu harus mengikuti beberapa proses, bisa saja seorang dokter memutuskan untuk tidak perlu mengikuti seluruh proses sebelum dioperasi, tapi mungkin hanya mengikuti 1 atau 2 proses pemeriksaan kemudian langsung dilakukan operasi, yang mana dokter tersebut sudah mengamati atau mengobservasi pasien terlebih dahulu ya, dan menggunakan keahliannya untuk memutuskan apakah pasien ini secepatnya dilakukan proses operasi atau
sebaliknya tidak dilakukan. Kemudian kelemahannya adalah pemanfaatan peralatan itu bisa rendah. Jadi ada sumber daya lain yang atau equipment yang ada itu biasanya tidak dimanfaatkan secara optimal, ya, atau rendah. Nah, ini adalah beberapa kelemahan dari fokus proses. Jika fokus dilakukan pada produk, maka perusahaan akan mendapatkan keunggulan, yaitu variabel cost-nya lebih rendah. Kemudian walaupun tenaga kerjanya, skillnya atau keterampilannya rendah, tetapi kita bisa optimalkan dengan menspesialisasi tenaga kerja di unit-unit kerja tertentu. Kemudian perencanaan produksi menjadi lebih mudah, pemanfaatan peralatannya bisa dioptimalkan. Nah, jadi kelemahan di fokus proses tadi, kalau di fokus produk ini menjadi lebih kalau tadi di fokus proses peralatan menjadi suatu kelemahan, tapi kalau di fokus produk peralatan bisa dioptimalkan dan menjadi keunggulan pada fokus produk ini. Kemudian di samping memiliki keunggulan, tentunya fokus produk juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah fleksibilitas produksi bisa lebih rendah, ya, karena standarisasi produknya itu sudah ditentukan sebelumnya. Jadi tidak ada kemampuan suatu produk itu bisa lebih fleksibel untuk diproduksi. Kemudian peralatan yang dibutuhkan biasanya harus spesialisasi, spesial, ya, terspesialisasi. Ini merupakan kelemahan yang keduanya. Kemudian kelemahan yang ketiganya adalah menyangkut keuangan, ya, memerlukan investasi awal yang tinggi. Karena apa? Ada otomasi di situ, ya, di dalam proses produksi, atau membutuhkan mesin yang berteknologi tinggi untuk bisa menekan variabel cost-nya lebih rendah, ya. Jadi itu keunggulan dan kelemahan daripada fokus produk.